IAIN Curup merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan mempunyai 3 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, dan Fakultas Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yongki Mardiansyah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curup. Di sini saya akan memberikan layanan yaitu tentang mengenal jenis-jenis narkoba dan bahaya dari narkoba. Teman, di sini sebelum kita memasuki materinya, kita harus tahu dulu pengertian dari narkoba. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu pengertian dari narkoba. Narkoba yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkoba dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman. Nah, yang dimana narkoba ini akan membuat saraf, perasaan seseorang itu bakalan terganggu. Nah, selain itu ada juga semua yang digolongkan sebagai narkoba terlarang atau diperjualbelikan. Contohnya yaitu rokok serta kafein yang di dalam kopi dapat menyebabkan kecanduan, namun tidak termasuk ilegal. Narkoba berbahaya bagi tubuh, memiliki 3 sifat yang dapat mempengaruhi psikologis penggunanya, yaitu habitual, adiktif, dan toleran. Itu teman-teman, tadi kita akan menjelaskan narkotika, yaitu zat atau obat yang menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bereaksi melalui reseptor yang tersebar di seluruh tubuh yang kemudian mempengaruhi sistem saraf dan pusat di otak. Nah, selanjutnya itu psikotropika, yang mana zat atau obat yang memberi pengaruh secara selektif bagi sistem saraf pusat menyebabkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku, bereaksi dengan menumpangkan aliran darah dan menembus sawar darah otak lalu mempengaruhi sistem saraf pusat di otak. Nah, selanjutnya yaitu habitual, yang dimana sifat pada narkoba yang membuat penggunanya selalu teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung selalu menginginkan dan mencarinya. Karenanya tidak mudah lagi seseorang tersebut lepas dari narkoba tersebut. Yaitu adiktif. Adiktif adalah sifat narkoba yang menjadikan penggunanya terus-menerus memakai narkoba dan tidak mampu berhenti. Jika dipaksa untuk berhenti, penggunanya akan merasa sangkau. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas kasus narkoba di Indonesia. Yang pertama yaitu ganja, yang dimana ganja ini biasanya berbentuk dengan daun. Yang kedua yaitu ekstasi. Ketiga yaitu sabu, dan yang keempat yaitu heroin, yaitu inhalansia, yang dimana ini seperti contohnya lem. Dan teman-teman, yang sering kita temui di lingkungan kita narkoba jenis baru yaitu seperti tembakau gorila, lem ibon, dan jamur mushroom, serta untuk sekarang ini yang lagi viral yaitu pembalut wanita, yang dimana pembalut bekas wanita ini direbus dan diminum obatnya dan diminum airnya sehingga membuat si pengguna itu kecanduan. Dan selain membahas tentang narkoba tadi, kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat mencegah dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, tidak mencoba-coba narkoba. Yang kedua, dukungan semua pihak terutama keluarga. Dan yang ketiga yaitu sekolah dan masyarakat juga dapat membantu melindungi remaja dari bahaya penyalahgunaan narkoba melalui kepedulian dan peraturan yang tegas, sehingga remaja ataupun anak-anak yang ingin mencoba tersebut tidak berani untuk melakukan atau mengkonsumsi dalam penggunaan narkoba.
Pun konsekuensi dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama yaitu merusak masa depan, yang dimana akibat dari penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan nilai seorang siswa ataupun yang sedang duduk di bangku perkuliahan dan lain-lain, nilai dia akan anjlok dan masa depannya akan terganggu. Yang kedua yaitu efek narkoba tidak dapat diprediksi, karena banyak kasus yang mengkonsumsi narkoba itu banyak juga yang meninggal. Dia akan anjlok dan masa depannya akan terganggu. Yang kedua yaitu efek narkoba tidak dapat diprediksi, karena banyak kasus yang mengkonsumsi narkoba itu banyak juga yang meninggal. Selanjutnya yaitu masalah keuangan. Akibat dari narkoba tadi awalnya coba-coba, akhirnya menjadi kecanduan, sehingga apabila kecanduan dia ingin membeli terus, sehingga faktor keuangannya atau ekonominya itu tidak mencukupi. Apabila dia mau mencukupinya tersebut, dia akan menyalahgunakan dengan mencuri, merampok untuk mencukupi kebutuhan dengan membeli narkoba. Selanjutnya yaitu terjerat hukum. Nah, apalagi di Indonesia ini, apabila kita menyalahgunakan narkoba, maka kita akan terjerat hukum. Salah satunya kita akan masuk penjara dan dihukum dengan hukum pidana. Baik teman-teman, saya Yongki Mardiansa mengucapkan terima kasih. Selamat memperingati Gebyar Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.